wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'ala khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyina fitir Abil Abbas Balja Ibn Malkan alaihi salam. Wa ila hadratin sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya is-sholihin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila maghribiha, khususan la hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia. Wa khususan la hadrati mu'alifu hadal kitab binasor fitiniyah wal wasoya imaniyah Syekhul Imam Barakadil Anam Syekhul Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abadina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila kamil hadirina fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubbata wal binasata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit tamim bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya islam warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi wa su'nal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa 'allimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Hadirin jamaah majelis Rihlatul Ruhaniyah Auliya Tis'ah Riyadhus Shalihin, jamaah majelis wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadhus Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilaful zikri atau zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalah barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoya Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah, serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga
dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Dunia wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah aghfirullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Dunia wal Wasoyal Imaniyah halaman 141 baris ke-8 dari atas ya. Sudut kiri saya membagi ragu. Itu ya, betul? Ya. Sudah ketemu? Ya. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu Rahimahullahu wa radiyallahu anhu. wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambagi lahu ayyaj'ala lahu waqtan muayyan yajlisu fihi lizikri muta'addiban bihadihil adabi allati zakarnaha wa bima fi maknaha bima lam nadhkurhu summa la yazalu fi baqiyati awqatihi zakiran lillahi qa'iman
wa qa'idan wa qa'idan wa muttaji'an min ghairi haddin min ghairi haddin wala taqyidin kama qala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa yahjar minal ghaflati anil zikri fi waqtin minal awqati fa innal ghaflata anil lahi kasiratud dorori Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qa'ada maq'adan lam yakurillaha fihi illa kanat alaihi minallahi dirratun wa min ittaja'a muttaji'an yakurillaha fihi illa kanat alaihi minallahi harotun wa man mansan la yakurullaha fihi illa kanat alaihi harotun intaha wa makna taroti al-asratu wa kira tabi'atu barubbama tasallatu syaitanu al-ghafili wa tawla alaihi bisababi ghaflatihi an dzikri maulahu kama qala ta'ala wa may yaksu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan bahwa lahu qarinun wa qala ta'ala istahwada alaihi musyaitonu fa'amsahum dzikrallahi wa min sa'nil mu'mini ayakura rabbahu kasiran kama anna batal munafiki ala yakura rabbahu illa qalila qala Allah ta'ala fi wasfil munafiqina yura'unan nasa wala yakuruna Allah illa qalila wallahu a'lam bissawab. Mari kita artikan kembali ke halaman 141 garis 8 dari atas. Perhatikan wayam bagi maka sepantasnya lahu bagi si hamba ayat alahu harus menjadikan baginya waktan suatu waktu muayyanan yang
ditentukan yajlisu fihi dia duduk padanya lizikri untuk berzikir muta'adiban sambil beradab bihadihil adabi dengan adab-adab ini alati zakarnaha yang telah kami sebutkan itu wabima bimaknaha dan dengan apa yang terdapat pada maknanya bima lam nakurhu dengan apa yang tidak kami sebutkannya sumala yazalu kemudian ia harus senantiasa bibadiyati al-qatihi pada sisa waktunya zakirul lillahi berzikir kepada Allah iman sambil berdiri dan sambil duduk bangun tojian dan sambil berbaring min ghairi haddin dengan tiada batas wala taqyidin dan tiada diikat kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala Fadkurullah maka berzikirlah kepada Allah Qiyaman sambil berdiri dan sambil duduk wa ala junubikum dan sambil kamu berbaring belajar dan hendaklah ia waspada minal ghaflati dari lupa anil zikri dari zikrullah pada suatu waktu minal awqati dari beberapa waktu inna ghaflata karena sesungguhnya lupa anilahi dari zikir kepada Allah kasiratud dorori itu banyak sekali kemudorotannya Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qa'ada barang siapa yang duduk maka adan pada suatu tempat lam yakurillaha fihi sedang ia tidak berzikir kepada Allah padanya illa kecuali kanat alaihi ada bagi orang itu minallahi dari Allah kesedihan wa manit toja dan barang siapa yang berbaring mutajian di tempat berbaring lam yakurillaha fihi sedang dia tidak berzikir kepada Allah padanya illa kecuali kanat alaihi
alaihim. Ada bagi orang itu. Ada bagi orang itu. Minallahi dari Allah. Dari Allah. Tarotun kesedihan. Baman masa dan barang siapa yang berjalan mamsan kepada suatu tempat layak sedang ia tidak berzikir kepada Allah bihi padanya bila kecuali Anak alaihi ada baginya tarotun kesedihan intaha selesai sudah. Makna taroti dan makna tarotu itu al-hasratu ialah penyesalan wakilah tabiatu dan dikatakan pertanggungan jawab baru bama dan kadang-kadang tasalatot syaitonu menguasai setan al-ghafilin terhadap orang yang lalai Ta'ala alaihi dan menguasai kepadanya bisa bagi goflatihi disebabkan kelalaiannya anzikri dari mengingat Maulahu Tuhannya kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman wa man yakshu dan barang siapa yang berpaling an zikrir rahmani dari pengajaran Tuhan yang maha murah atau Al-Quran nukoyek lahu kami jadikan baginya syaiton yang menyesatkan bahwa lahu maka syaiton itulah qarinun yang menjadi temannya wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala istahwada alaihim asyaitonu syaiton telah menguasai mereka bangsahum lalu menjadikan mereka dikromohi lupa mengingat Allah wa min sa'lil mu'mini dan di antara kelakuan orang yang beriman ayat rabbahu bahwa ia berzikir kepada Tuhannya kasiron banyak-banyaknya kama anna wafal munafikin seperti bahwa sifat orang yang munafik alayat rabbahu bahwa ia tidak ingat kepada Tuhannya kecuali qalilan sedikit. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala fi wasfil munafikina dalam menyifati orang-orang munafikin yura'unan nasa mereka bermaksud riya dengan sholat
dengan sholat di hadapan manusia. di hadapan manusia. Wala yaqulunallaha, Wala yadhkurunallaha, dan tidaklah mereka menyebut Allah menyebut Allah atau mengingat Allah atau mengingat Allah illa kecuali qalilan sedikit sekali. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasr Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal alamin. Qala musanifu hadal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi lahu ayat ala lahu waqtan muayyanan yajlisu bihi lidzikri mutahadiban bihadil adabi alati dakarnaha wa bima fi maknaha bima lam nazkurhu. Ya, Fayam bagi maka seyogianya, maka sepantasnya, maka semestinya lahu baginya, bagi si hamba-hamba Allah, ya, seyogianya, semestinya, sepantasnya bagi hamba-hamba Allah ayat ala lahu, harus menjadikan baginya waktan, suatu waktu muayyanan yang ditentukan. Hendaklah seyogianya bagi hamba Allah itu, ya, menjadikan suatu waktu yang ditentukan, satu waktu yang ditentukan. Untuk apa? Yajlisu fihi lidzikri, untuk duduk pada waktu itu dalam rangka berzikir. Jadi sebetulnya bagi hamba Allah itu menjadikan satu waktu yang telah ditentukan untuk dijadikan berzikir. Zikir dengan apa? Muta'adiban, yang menggunakan adab bihadihil adabil lati dakarnaha, dengan adab-adab yang telah kami sebutkan dia. Kan ada adab zikir kemarin-kemarin sudah dibahas. Artinya bagi hamba Allah itu tentukanlah waktu. Apa setiap habis sholat fardu kita duduk untuk berzikir dengan menggunakan azab. Azabnya apa? Satu, dalam keadaan suci, dihindarkan dari najis maupun kedua, menghadap kiblat dalam keadaan khusyuk. Sopir dulu nek pengen khusyuk. Mbak khusyuk, Pak. Ya enggak tadi sopir ya. Pikirannya tadi ya. Hari ini zikir mikirin kondangan hari itu.
harus khusyuk. Itu yang harian. Apa zikir apa? Kan banyak memang. Makanya di kita, Australia, kan ada pekerjaan zikir yang kita terima dan ini dijazahkan. Ada zikir yang namanya zikir Nabi Isbat. La ilaha illallah dengan suara jahat. Berapa? 165. Satu majelis, satu kali duduk. Udah. Terus apa lagi? Zikir ismu zat. 1000. Sepertinya menentukan waktu. Saya harus itu. Dan kita sudah sepakat dan kita sudah janji dengan mubayaah untuk melakukan itu setiap selesai sholat 5 waktu. Sudah belum? Kita sudah membuat pernyataan itu bersama belum? Sudah. Artinya kita siap melaksanakan itu kan? Sesuai nggak dengan anjuran ini? Nah, kali. Terus apa lagi? Malam Jumat. Tawat. Mubayaah apa dia? Itu kan waktu yang sepakat kita tentukan kalau malam Jumat tawat. Di luar itu kan ada jadwal lain namanya bimbingan ya, kayak panitia, itu. Berarti kan kita sudah sebenarnya kan mengamalkan itu, sudah ya, sudah lali, sudah tapi lali gitu ya, enak dua-duanya kena. Sebelumnya sudah bagi kita ini apa ya hukuman? Dapat ngaji sini yang kurang apa? Semua dibeberkan, semua dinyok, diajarkan, dituntut, dicontohin, dibimbing. Itu enak. Ya, ini jelas. Oke ya, saya lanjutkan ya. Dengan adab-adab itu. Summa la yazalu fi baqiyati awqatihi. Summa kemudian la yazalu, tidak henti-hentinya la yazalu itu. Senantiasa terus menerus fi baqiyati awqatihi, di dalam sisa waktunya. Sisa waktu apa? Sisa waktu yang telah ditentukan. Kalau waktu yang kita tentukan dengan berzikir menggunakan adab dan kaifiyah, itu setiap habis sholat, ini teman-teman ya, ini kaifiyah, itu ya, ini sudah. Ya. Dan setelah itu kemudian jangan berhenti-berhenti, terus menerus menggunakan sisa waktunya. Sisa dari zikir yang ditentukan waktunya, di sisa waktunya kan masih banyak waktu. Kalau zikir habis subuh cuma piro. Selesai zikir habis subuh kan sisa waktunya banyak. Itu harus digunakan terus. Ya. Untuk apa? Zakirul lillah. Selalu berzikir kepada Allah. Pakai kata cara tidak. Ditentukan waktunya tidak. Ya kapan? Kiaman. Kamu berdiri tetap zikir. Sampai sini berdiri zikir. Betul nggak? Bakal ikan. Sampai rumah ngopi duduk zikir. Gitu. Bangun tojian. Ngantuk Pak, bersubuhan Pak, baru ngopi mati ngantuk. Ya rebahan. Tetap itu ngerti. Ya kan? Tidak terikat dengan adab-adab yang tadi. Sudah ya? Mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan ya susah terus, sulit terus. Semoga bisa. Sudah. Nah, min gori hajin. Nah,
dengan tiada batas. Gak pakai dibatasin berapa-berapa. Wong dikir itu artinya eling. Eling, duduk eling, berbareng eling, lagi ngobrol eling. Nah kan guyon karo bojo ya eling. Mulane bojo tetep wong bojo itu nikmat dari Gusti. Eling karo sing memberi. Memberi hati. Wala tak izin, nggak ada ikatan. Kan ada ikatan. Nggak ada ikatan. Kama Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fatulullah kiaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apa firman Allah? Fatulullah, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Kapan? Kiaman. Ya kan? Berdiri, zikir. Wa qu'udan, duduk. Sekarang kita lagi apa? Lagi zikir apa tidak? Dari tadi bahwa zikir. Zikir plus tafakur. Dulu apa? Tadi pulangnya sambil jalannya sambil duduk apa sambil berdiri? Berdiri. Berarti berdiri tetap. Kita sampai rumah leyeh-leyeh rebahan apa sambil duduk? Rebahan. Tetap. Bisa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eling ya eling, pas ora ya ora. Ya kan? Nah, kalau sekarang lagi eling. Sekarang lagi buku. Bahkan itu udah coba mikirin kok. Yang pasti sekarang dengan takja eling kalau Gusti Allah. Engkau urusan sampean. Iya. Kok ketemu nih kok iso mlaku karo ngajak yo dikir kok iso sampai tekan rumah rebahan ya rebahan di engkau. Yang penting sekarang kita sudah dikir bang. Iya dari tadi ngapain aja ngelamun teman. Enak aja loh, gue kasih penjelasan ngotot sampai cuma ngelamun doang. Lanjut ya. Nah, terus diwanti-wanti, walayah dar minal gofrati, dan hendaklah dia waspada apa? Minal gofrati. Dari lupa, gaplek itu lalai. Goplak kalau jalan jadi enggak, ampak jadi ente ya, jadi aneh, gua jadi gue kan gitu. Goplak jadi gaplek, gaplek itu mungkin lah. Wali atus barang betul, wali yang beranak kan. Jadi itu kok, pas ada jangan sampai goplak dalam hidup ini. Goplak dari apa? Aneh zikri. Jangan sampai lupa dari zikir. Zikir penting banget. Iya, makanya sholat aja itu dalam rangka, puasa juga dalam rangka, zakat juga dalam rangka, haji umroh dalam rangka, syahadat dalam rangka, hakimi sholat kali zikir. Itu sholat zikir loh. Kan sholat ya. Sholat itu untuk berpikir. Kalau ada orang pikir, pikirannya ngelantur mikirin kondangan dino. Judulnya kondangan dino ini. Oh ya, lanjut. Jadi jangan sampai lalai dari pikir. Waktu minal awqati. Dari satu waktu, ya, dari beberapa waktu yang ada. Waktu-waktu itu jangan sampai ada waktu yang kosong dari lupa. Hanya lupa kepada Allah. Karena apa? Jangan lupa. Pernah nggak sedetik pun Allah melupakan kita? Coba ingat-ingat. Pernah nggak sedetik aja Allah melupakan kita? Enggak. Kita tidur aja loh. Tungguin. Diurusin. Tenang tak? Sama waktu. Ngaji barang dulu. Ya benar lupa dulu kita lari terus. Enggak memang harus begitu, ini namanya tabakur. Ayolah kita mulai pikir. Bukan banyak pikiran kita. Kalau cuma diri aja. Ini ayat-ayat Allah.
Pun ya. Nah, kita lanjutkan. Kenapa kita nggak boleh goblok, nggak boleh lalai? Ini dijelaskan. Fa'inal goblaka anillahi kasirotut dorori. Fa'inal goblaka, maka sesungguhnya lalai lupa dari Allah itu anillah kasirotut dorori, sangat banyak mudorotnya. Oleh lari kalau berjalan, Pak kelingan konco dunia Pak. Tinggi lagi konco ngomongi konco, kelingan bucu ngomongin bucu, omongnya kok nengok mah berarti cembelu tinggal bucu, omongnya lagi dengan bucu nih, tengkurap, wah, apa yang udah terjebak kan? Banyak menurutnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ko ada mak ada lam yakurillah fihi ila kanat alaihi minal wajirotun. Man ko ada, barang siapa yang duduk, kalau kok ada itu duduk, mak ada tempat duduk. Ini mak bapak sedang kok ada duduk, nah, tempat yang diduduki namanya mak adu. Man kok ada mak ada, barang siapa yang duduk pada satu tempat duduk, gitu ya. Lam yakurillah fihi, sedang dia tidak berzikir kepada Allah pada tempat duduk itu yang sedang diduduki, padahal dia bisa merasakan nikmat waktu duduk itu. Kok nggak ingat Allah yang ngasih nikmat duduk dan memberikan tempat duduk, ilah melainkan karena alaihi ada bagi orang itu minallahi dari Allah tirotun, kesusahan. Susah nih, juga akan rasa susah, sempit. Padahal duitnya banyak, tapi sempit. Panganan enak lo enggak sempat senyum. Nah ini, besok kami dulu, jidatnya mengkerut ya lemas. Lalu mau pergi, mobilnya mewah, mobilnya ini panganan enak. Enak mana? Ada apa tidak? Aduh ngomong banyak, ada. Saya kalau cerita pengalaman, ini banyak lagi, panjang lagi Pak. Kalau kita pengalaman yang buat tahun, tapi nanti, kapan-kapan. Itu di antaranya kalau ya. Lagi ya. Wa manit toja'a mutoji'an lam yakurin laha bihi ila kanat alaihi minawai tarotun. Wa manit toja'a, dan barang siapa yang berbaring, toja'a itu berbaring, mutoji'an pada satu tempat pembaringan, apa berbaring di situ, berbaring, yang penting yang membuat kita bisa berbaring dan kita bisa merasakan nikmat dalam berbaring itu, ya kan? Padahal di pos berbaring ya enak, padahal di pos kalau dingklik berbaring rasanya enak kan? Gak ujungnya kasur Pak, dapat Allah ngasih nikmat itu nggak harus di kasur yang mewah, enggak. Ya. Kemudian lam yakurillah bihi, sedangkan dia tidak ingat Allah pada tempat pembaringan itu, dan ketika merasakan nikmatnya berbaring itu, ila kanat alaihi minawal tarotun, kecuali ada bagi orang itu sudah kesusahan. Dalam hidup. Oke ya, masak lagi, duduk berbaring. Bama masa mamsan layak guru wahabihi ila kanat alaihi tarotun entah. Bama masa, dan barang siapa berjalan, kita berjalan, kita mau berjalan kemana? Kalau nanti kita mungkin berjalan pulang, mungkin berjalan mau kemana, atau berjalan mau pasar, atau berjalan mau kemana ngantar istri, atau berjalan ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, ya. Mamsan pada satu perjalanan, mamsan itu tempat berjalan yang membuat dia bisa berjalan lancar, enak. Layak guru wahabihi, sedangkan dia tidak ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah pada perjalanan itu, peninggalan itu, ila kecuali karena alaihi tarotun, ada bagi orang itu
kesusahan, susah. Sampai naik kendaraan sepeda motor di Jakarta pagi-pagi macet lampu merah suwe. Belum pakai sama orang kelingan apa putih sama hatinya galuh enggak susah. Tapi kalau sampai sambil dikir, insya Allah tenang enggak. Betul enggak? Contoh aja. Pintar. Tuh, 3 itu buat pelajaran. Ya. Lanjut ya. Ini saya percepat loh, tadi kan udah dimukadimai di dalam ngopi. Sekarang tinggal bacain aja. Sebelum sampean aja gini bisa. Jadi nanti kalau suatu-waktu saya berhalangan nggak bisa bacakan, salah satu maju Mas Slamet, maju Mbak Min, maju Pak Sartono, maju. Oh saya juga cuma bacain kok ini. Gitu. Mohon referensinya ada. Jangan nggak ngaji alasannya Pak Wato nggak ada. Pak Wato harus ada terus. Kan enggak juga. Oh ya Pak Wato enggak ada, lu ngaji lereng. Baru rugi loh. Lu jadi kayak urip. Ini betul. Aja rugi loh. Ayo belajar. Jangan aku. Ya, udah ya. Lalu apa sih tarotun yang dimaksud kesusahan, kesulitan itu? Tarotun itu tadi diartikan susah, sulit gitu ya. Nah, ini diterangkan, sebelumnya sudah selesai keterangannya tentang pandangan pikir. Kemudian diterangkan sini, bahwa makna taroti yang dimaksud tarot, kesusahan, kesulitan adalah al-kasrotu, ialah penyesalan. Jadi Anda penuh dengan penyesalan-penyesalan. Karena banyak waktu yang terbuang sia-sia gara-gara kok wong lale itu nggak ono bati ini. Wong lale. Wabila atabiah. Dan sebagian ulama dikatakan sebagian ulama mana ataroh itu adalah atabiah akan diminta pertanggungan jawab. Kenapa? Kita hidup ini merasa nikmat nggak? Diminta pertanggung jawab nggak? Kenapa? Karena hidup ini bukan punya kita. Dikasih hidup bisa nikmat, kok nggak kelingan kalau yang memberi? Terus kok gunakan untuk apa itu? Kalau kamu lupa sama aku. Ini nggak tanggung jawab. Makanya itu masa orang itu sebaiknya brand itu saya tidak ada demi Allah, tidak ada hasut sama dengan kan nggak ada kepentingan apa yang menjadi tidak urusan saya sama terserah sampai ya nggak ada kepentingan apa. Kenapa saya mau begini? Sampean sedoyo jenengan itu jujur nggak ada, nggak ada. Menurut apa? Itu nggak pernah menurut apa. Kita berusaha untuk mengadakan sarangannya supaya lampunya terang, supaya enak bagaimana caranya. Itu punya kepentingan apa? Enggak. Apakah saya mau memperkaya ini? Enggak. Apa saya kabinet untuk ngomong di dunia kayak papat-papat dulu ya? Enggak. Enggak ada. Enggak ada hasut, enggak ada kebencian, enggak ada kedengkian, enggak ada apa-apa. Saya ada hanya paseduluran. Nek orang oke Pak aku ini. Sampai mau enak. Cuman orang berkelah, terus gayung-gayung. Aku kan enggak sempat bayar aku. Siapa yang pernah melihat saya lagi ngaji tidur? Ayo silakan. Siapa yang pernah menyaksikan saya lagi ngaji tidur? Sampai enak iso turu barang iso blondur. Aku kan blondur aja sok kan tak bikin. Aku kan blondur itu kan tak bikin, Pak. Tapi tak lakoni, Pak. Dan saya nggak perlu saya enak aja saya. Loh, lihat ya orang-orang lain. Orang lain untuk mengundang saya belum tentu seperti ini, Pak, isinya. Paling setengah jam, 20 menit, paling lama 1 jam. Tidak seperti ini. Itu mereka rapat dulu 3 bulan sebelumnya, itu rapat inisiasi. Sampai kalau perlu rapat. Pernah rapat enggak? Mau ngaji. Kali nunggu.
Paham ya Pak? Enggak, bukan undang-undang. Ini kita berpikir bersama. Enggak ada, sih enggak ada. Kenapa fase duluran? Kalau enggak. Makanya saya walaupun di Batangkara di Jakarta, ada saudara enggak ada, kalau anak ada. Tapi saya merasa saudara saya banyak, keluarga saya banyak. Enjoy aja saya hidup. Dan hidup saya enak Pak. Makanya kalau dihitung-hitung ini ada berapa orang itu, ayo hitung-hitungan enak mana hidupnya sama saya. Nah, udah bertahun-tahun kita menang kami dulu mobil wah. Ya kan? Duduk saya itu nggak pindah-pindah oleh kontrol. Tak kalau Pak Imam loh, nek subuh masuk ketemu saya itu saya duduk di mana? Terus lagi apa saya? Pola. Obah tanpa pola Pak. Obah ning tanpa pola. Kita urip tapi mati. Mati sajroning urip. Tapi iso obah tanpa pola. Melek sajroning turu. Akhirnya apa? Allah kasih kemudahan. Kenapa? Enggak, yang penting jangan bohong. Ini Pak. Akhirnya apa? Enggak peduli orang jauh atau dekat. Cedak atau orang urusan. Cedak kecanda atau kerokoh. Pengusya Allah itu cedak tanpa senggolan, atau tanpa enggak mungkin aku gak jawab ini Pak. Alhamdulillah. Giờ sholat, giờ sembahyang. Kalau Pak jadi wong itu sama yang simpel itu bilang tidak. Makanya kalau ada bimbingan Syahidiyah tak itu enak di Syahidiyah itu enak. Bimbingan itu enak. Enggak tahu kok. Dengan nanti kita ngobrol. Saya maaf bukan mau suka. Tadi paginya habis itu ngobrol sama Pak Ibu. Cuman saya bilang Pak, kalau tak ceritakan sekarang, ini orang kampung Pak, agam. Sebenarnya Pak Ibu udah ngantuk-ngantuk ya kan, jadi mendingan nanti aja kapan-kapan, gitu ya kan Pak. Benar Pak. Saya begini saya cerita, dan semua saya ingat. Semua peristiwa yang terjadi malam itu saya masih ingat sampai sekarang kalau ceritakan dari A sampai Z saya macam. Cuma kan nggak kuat sampai saya cerita ini. Saya kira rojo-rojo udah kuat. Tapi gue saya sabar banget. Masih sabar? Tenang nih. Sekarang, saat ini, di sini masih sabar. Ada kunci ya. Karena amanu bangun sore kan sama sopir kan, sama sopir masih sabar. Ambil ini kok, nah, jawabannya apa itu? Ini rasa jalan, TK apa dong? TK nangis sudah, karena sarjana, ya sabar. Asing TK itu mikir-mikir kok, nah, jom gitu. Apa mereka ditunggoni mami? Oke lanjut ya, Bapak ya penjelasan. Baru bama tasal atau saitonu al gofili was taula alaihi bisa babi goplatihi ane jikri maulahu. Nah, bahkan baru bama itu kadang-kadang tasar atau saitonu ya setan itu menguasai dia. Kadang-kadang setan itu menguasai al-ghafili atas orang-orang yang lalai berzikir itu. Dikuasai setan. Mereka bagaimana yang ke setan itu enggak zikir, tidak zikir. Zikir kok setan ngomong. Cuma kami zikir kok surupan. Kami zikir kok surupan. Tidak apa-apa. Udah kita habis mimpin tahlilan lagi ya. Habis mimpin tahlilan berkata kurang. Bujune orang masak, bujune ngomel ora kebagian berkah. Mungkin yang itu kesurupan, habis mimpin tahlilan.
Sutris itu. Kadang-kadang setan menguasai orang yang lalai dari pikir. Wartaula alaihi. Dan setan menguasainya. Kenapa? Bisa babi goflatihi andzikri maulahu. Disebabkan mereka lupa berzikir kepada Tuhannya. Tuh, bukan kata saya loh. Saya hanya menyampaikan. Yang saya sampaikan ini gini, biar enak gambar. Yang sampai nggak terlalu ini sama saya ya. Ini, saya bicara ini, jangan percaya amat. Loh ini loh. Sama yang saya omong ini, sampai ya, jangan percaya amat. Wong ini cuma sinar, bukan cahaya. Semua yang saya dapati dari luar, ini bukan cahaya, tapi cahaya gak ketok. Cahaya nanti yang tahu sampean ini telah terpanjari oleh cahaya yang tahu sampean sendiri, karena cahaya itu akan memancar ke dalam badan jenengan. Sama saya nggak usah percaya amat. Tapi kalau cahaya yang memancar dalam badan, jangan diingkari, laksanakan. Nanti bahas kita bedakan mana cahaya mana tidak. Tapi harusnya yang cerita itu harus orang-orang yang aktivitasnya selalu bersama-sama cahaya. Ada yang aktivitasnya selalu bersama-sama cahaya, Pak Warko. Mesti tukang las. Saya tidak bisa bekerja tanpa cahaya itu. Dan cahayanya luar biasa. Kalau nggak pakai masker, kulit dong lontok, moto abu Pak. Nggak percaya lo, sesuk aku ngelas, taman foto ini. Tak jam ini. Lengkap. Yang bisa cerita itu orang yang punya pengalaman bersama. Kalau enggak, mesti nggak bisa cerita. Nanti saya ceritain ya. Itu waktunya. Ini bedakan. Ini cahaya, ini sih. Kalau yang sekarang sampai terima, ini kan dari objeknya dari luar diri sampean. Gak usah percaya amat. Itu cuma bilang. Tapi kalau cahaya sudah memancar, jangan diabaikan. Makanya jangan pernah lalai. Siapa tahu pas ada cahaya jangan lalai. Akhirnya kegelapan sampean. Orang sampai habis ini pulang mungkin lupa kok. Makanya kalau terlalu tegang-tegangan masuk aja. Yang penting kosongan pikiran sampean. Ojo kelingan kondangan. Minggu. Oh, sekarang hari Rabu berarti. Udah ya. Nah, hal ini bukan hanya karangan, di keterangan di kitab ini. Sama Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Mayyasu an dzikri rahmani ya nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarinun." Jadi, wa yaksu dan barang siapa yang berpaling, anzikir rohmani dari peringatan Allah yang Maha Rahman, dari pelajaran Allah yang Maha Rahman, ya, nukoyek lahu syaiton. Nah, nukoyek itu, ya, nukoyek kami berikan baginya. Ya, kami nukoyek lahu syaitonan, kami jadikan baginya syaiton itu yang menyesatkan. Nukoyek kami jadikan menyesatkan lahu baginya syaiton. Jadikan setan itu menyesatkannya. Ya. Bahwa lalu maka dia setan itu baginya itulah korinun yang akan menjadi temannya. Mesti temannya terserah. Mau kumpul setan, berteman dengan setan, apa? Kumpul wong kang soleh. Nek wong kang soleh kumpul ono itu menjadi tonggo. Salah satunya wong kang soleh kumpul. Kaping telu wong kang soleh. Ya, ini alhamdulillah. Udah apa belum? Kapan? Ini saat ini. Jangan berpikir tadi udah kelewat. Nanti belum tentu, makanya nanti hati-hati.
Jangan sampai berteman dengan setan. kita. Kan ini udah kita. Cuma udah. Apa ruginya kita duduk di sini? Ada ruginya? Untung-untung Pak. Cuma waktu 2 jam. Nah, mudah-mudahan 4 jam lagi sampai matangnya sendiri dengan 3 aja udah cukup. Nggak usah macam-macam udah. Kan 6 jam lagi. Sekarang udah kita pakai 2 jam. Nah, 4 jam lagi sampai gunakan sendiri untuk zikir. Tanpa ikatan. Tanpa batasan. Terserah sampai muarab rebahan sambil miring. Sambil gendong-gendongan kalau bujuk. Yang penting tenang, enak banget. Batolah ta'ala istakwaja alaihimu syaitoni fa'ansahum dikrollah. Nah ini ya, Batolah ta'ala dan Allah ta'ala berfirman istakwaja alaihimu syaiton. Setan telah menguasai mereka. Fa'ansahum lalu menjadikan mereka lupa dikrollahi berzikir kepada Allah. Setan telah menguasai mereka sehingga setan telah menjadikan mereka itu lupa berzikir kepada Allah. Ingat teman-teman, lupa zikir sama Allah sama sedang berteman dengan Setan. kata siapa? Allah. Saya kan membaca ini. Wa min sanil mu'mini ayat qurarabahu kasiron kama anna warfal munafiqi ala ayat qurarabahu ila qalila. Nah, wa min sanil mu'min dan di antara kelakuan orang yang beriman, di antara kelakuan sikap hidup akhwalnya orang beriman itu ayat qurarabahu kasiron, pasti dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita zikir nggak? Berapa? Berapa ribu? Nggak hitung kan? Berarti ini, tapi ngaku iman kan? Makanya zikirnya banyak, hampir nggak hitung. Kapannya berapa nggak tahu kan? Nggak hitung. Itu sikapnya kan? Berzikir kepada Allah kasirun sebanyak-banyaknya. Tama anna wasbaru nabi, sebagaimana bahwasanya Allah telah menyifati orang munafik. Waktu orang beriman itu pasti dia sikapnya selalu berzikir kepada Allah dengan zikir banyak-banyaknya. Beda dengan sifat orang yang bagaimana Allah menyifati orang munafik? Allah yakura rabbahu ila qalala, bahwa ia orang munafik itu tidak ingat kepada Tuhannya. Dia tidak berzikir kepada Tuhannya illa kecuali qalilan sedikit. Yang banyak zikir siapa? Orang yang sedikit zikir munafik. Allah yang menyifati. Apa firman Allah? Qala Allah Ta'ala berfirman fi wasfil munafikin. Allah Ta'ala berfirman dalam menyifati kelakuannya, akhwalnya orang munafik. Bagaimana orang munafik menurut Allah? Duraunan nasa, mereka riak kepada manusia. Sholatnya juga riak kepada manusia. Akhirnya diancam juga dengan fawailul lil alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un dusta. Makanya apa? Diawali ara'aital ladzi yukadzibu. Tahu nggak kamu orang itu diantaranya duraunan nasa, sholat saja memperoleh ria. Dikira Gusti Allah butuh sholatnya. Allah butuh sholat kita. Sholat hanya untuk dirimu. Dengan sholat kamu kelihatan baik, karena kamu sudah mempersembahkan kebaikan untuk dirimu. Maka sholat itu adalah sembahyang, mempersembahkan yang baik untuk diri sendiri. Waktu sholat yang dilakukan kebaikan atau keburukan? Kebaikan, nggak pernah ada ucapan yang jelek. Tasbih, tahlil, takbir, itu ada dan sebagainya. Setelah sampai punya kebaikan, maka sampai keluar akan bersinar kebaikan itu. Lalu tetangga menganggap Pak Sarjono, Mbak Min itu orang baik.
lihat kalau subuh mesti harus apa? Kalau tidak Pak Imam, enggak ada Pak Imam, enggak ada Pak Imam, enggak ada apa. Jangan kan ria itu. Ya ada kan enggak enak aja sama kakaknya. Wah, tidak, enggak ada Pak Imam dan juga tetap jadi baik. Oh, udah butuh kebaikan yang teman persembahkan untuk diri sendiri. Baik untuk diri sampai bukan untuk kepentingan Allah dan orang akan melihat sampai ada orang lain. Fakta atau fiktif? Iya, kenyataan adalah kebenaran yang hakiki, realitas sebenarnya, bukan imajiner. Imajiner adalah abstrak karena pikiranmu itu yang lihat. Kasih, orang-orang kan ngaji ya kalau sebenarnya sama itu. Jangan dihitung secara ekonomi, walaupun sama data ekonomi. Saya bukan pedagang agama. Saya bukan penipu pedagang. Saya nggak cari untung rugi. Saya nggak urusan. Kewajiban saya bersinar. Urip, urut. Maka saya mau urap. Supaya urutnya bersinar. Dan saya nggak pandang bulu siapapun yang mau kumpul saya. Oke, benar? Mana nggak usah aneh kalau sing kumpul ini macam kalau sing kelanane suwek, wis ora apa-apa, wong urap. Urap isine macam-macam, ya termasuk ana klopo sing lojo tengenge. Ane nek ana sing lojo tengenge rene ora usah kaget wong aku iku kudu uripku kudu urup itu kudu ya kumpul kok wae. Yang penting diapiki. Makanya kita harus punya kebaikan. Jadi benar. Lanjut habis. Allah Ta'ala firman munafikin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang sifat orang munafik apa yuraunan nasa. Orang munafik itu senengannya riyak kepada manusia. Pengen dilem, pengen dianggap apa, pengen dianggap hebat kan dewi, pengen gini benar. Terus ditambah apa? Bala yakuluna moha dan dia tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah ilah kecuali qolilan cuma sedikit sekali. Siapa? Munafikin. Kalau iman banyak zikirnya, ibadahnya lillahi bukan pedagang. Wallahu a'lam. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasohul Diniyah wal Wasoya Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian Tafakkur Mubarak serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayahnya kepada kalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warhamna anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula
waktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Saya mengingatkan insya Allah besok itu ketepatan malam Jumat Kliwon dan kita melaksanakan manakib Saudara Aliyah Syekh Qadir Al-Jilani. Kemudian nanti malam akadnya itu bertepatan tanggal 15 Saban. Kita biasa mengadakan acara nisfu Saban dimulai sholat maghrib berjamaah dan ubur rampenya biasanya itu kolak ketan sama apem. Nah, kolaknya itu ada kolak kependem, bisa singkong bisa ubi. Alhamdulillah singkongnya gede-gede udah ada kemarin kita lihat. Terus ubinya masih kependem Pak, supaya bisa dikolak belodo kependem dibongkar. Nah, terserah yang ada waktu mau membongkar, dibongkar sekarang biar nanti ngendep, biar nanti dipakai kolaknya bisa manis ya. Atau gedenya seberapa belum kelihatan, dibongkar aja nanti siapa yang sempat ya. Itu ubinya dibongkar, kalau itu disorting ya. Dan apabila nanti masih ada yang mau ditanyakan sambil ngopi-ngopi aja lah. Kita santai soal aja, nggak usah terlalu formal. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.